Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Aulianisa dengan NIM F1C321008 dari Prodi Fisika R002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fitri. Saya dari Prodi Fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi kelas B R002 dengan NIM F1C321016 dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang ilmu, iman, dan amal. Setiap kita pasti dituntut untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyesuaikan diri dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bila sudah demikian, maka disitulah yang dimaksud dengan muslim sejati. Ketika keislaman yang demikian, kita ada 3 istilah dalam Islam yang harus dipunyai dan dimiliki oleh diri kita, sehingga menyatu dengan sikap, kepribadian, dan tingkah laku kita dalam sehari-hari. 1. Pertama adalah iman. Apa arti dari iman? Iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, pengamalan dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah dan berkurang. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada atau wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Penjelasan arti iman. A. Membenarkan dengan hati, yakni dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. B. Mengingkarkan atau diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. C. Mengamalkan dengan anggota tubuh, yaitu hati, mengamalkan dalam bentuk keyakinan, dan anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuannya. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kedua, ilmu. Kehidupan kita menjadi mudah baik untuk melakukan sesuatu atau mencapainya. Itu sebabnya menuntut ilmu di dalam Islam tidak sekedar diwajibkan, tapi Rasulullah SAW telah memberikan rangsangan yang sangat menarik sebagai keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu, yakni penuntut ilmu berada di jalan Allah baik pada waktu pergi, saat tiba, maupun pada waktu pulang, sehingga seandainya seorang muslim meninggal pada waktu sedang menuntut ilmu, insya Allah matinya adalah syahid. Keharusan kita menuntut ilmu juga karena Allah tidak menghendaki kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu. Padahal kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu, pasti kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, keimanan seorang muslim harus dimantapkan dengan ilmu yang dibimbing dengan iman. Iman tanpa ilmu akan mudah digoyahkan, dan ilmu tanpa bimbingan iman akan membawa kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'is Shaghir nomor 3913. Berikut beberapa keutamaan dalam Islam berikut dalil dari Al-Quran. 1. Orang berilmu diangkat derajatnya. 2. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. 4. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dan 5. Orang berilmu memiliki pahala kekal. Yang ketiga dan terakhir yaitu amal. Amal merupakan perwujudan dari suatu dan menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Ada 3 jenis amal, yaitu amal jariyah, amal ibadah, dan amal soleh. Yang pertama, amal jariyah berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya adalah wakaf. Yang kedua, amal ibadah berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti melayani, mengabdi, dan menyembah. Dan yang terakhir, amal soleh. Amal soleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Amal bisa diterima dan bisa pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal ibadah ada 2. Pertama, amal dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Kedua, untuk amal ibadah dalam arti khusus seperti sholat, zakat, ibadah, haji, puasa, dan sebagainya harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis.